Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya. Kali ini saya akan berbagi tutorial ya guys, yaitu ini. Saya punya sebuah claim meter ya guys. Jadi ini sebuah claim meter yang baru-baru ini saja dia keluar guys. Jadi ini modelnya GVDA, mereknya GVDA GD 112C ya guys. Claim meter ini lumayan bagus guys, lumayan canggih, dengan harga yang murah, tapi kita bisa mendapatkan spek yang lumayan ya guys. Jadi di sini selektornya dia bisa mengukur ampere AC maupun DC ya. Kemudian dia bisa mengukur tegangan listrik AC DC juga. Dia bisa mengukur high Z juga, high Z-nya listrik PLN ya guys. Kemudian dia bisa mengukur komponen elektronik juga ya guys. Kemudian yang ini dia bisa mengukur temperatur ya guys ya. Yang lainnya enggak usah ya. Itu aja guys. Jadi saya ingin memberikan atau berbagi tutorial ya guys ya. Bagaimana cara menggunakan alat ukur ini ya. Untuk sebentar dulu guys. Jadi kita punya pokok bahasannya guys. Kita akan menggunakan alat ukur ini untuk mengukur daya perangkat ya guys ya. Pokok bahasan kita, cara mengukur daya perangkat, cara mengukur tegangan listrik AC PLN, cara mengukur tegangan DC pada baterai dan charger DC. Kemudian cara mengukur komponen elektronik. Nah, alat ukur ini bisa dia mengukur komponen elektronik juga ya guys. Kemudian cara mengukur suhu temperatur. Jadi kita bahas satu dulu ya guys. Cara mengukur daya pada perangkat ya. Oke guys, sebentar dulu ya. Nah, kalau kita mau mengukur daya pada perangkat, kita harus punya ini alatnya ya guys ya. Seperti ini ya. Kita siapkan dulu sebuah cokrol seperti ini guys. Nah, seperti ini. Sebuah cokrol di mana ujungnya kita belah jadi dua ya. Jadi kabelnya itu dipisah ya guys ya. Yang kecoknya. Jadi kalau kita bikin seperti ini, jadi nanti dia akan mengukur daya perangkat nanti seperti ini guys. Nah, jadi akan dicatok begini ya guys. Dicatok begini. Kemudian ujung coknya ditancapkan ke listrik PLN ya guys, seperti ini. Ya. Jadi di sini pengukuran untuk daya perangkatnya di sini nanti guys. Dengan syarat perangkatnya itu akan ditancap di sini nanti guys, dihidupkan, kemudian ini akan diukur dayanya di sana nanti guys. Oke. Sebentar ya. Kita tes ya guys. Siapkan dulu. Caranya mengukur daya pada perangkat itu
selektornya ini kita putar ke arah 60 ampere ya guys. Ya. Belum kelihatan. Sebentar guys. Ya. Ini ke arah 60 ampere ya selektornya kita putar. Kemudian di sini di bagian tombol pemilihnya kita alihkan, kita tekan dia untuk mengalihkannya ke arah AC ya. Simbol di sini ya. Simbol di sini ya supaya ke arah AC ya guys. Seperti ini ya guys. Nah, kalau sudah begini nanti kita akan melakukan pengukuran di sini ya guys. Oke. Di sini ya kita catok ya guys ya. Nah, seperti ini guys. Kita catok. Oke, setelah itu kita akan mencoba daya pada perangkat di sini ya guys, di sebuah dinamo ya. Ini coknya kita tancapkan di sini ya guys. Nanti kita lihat pengukuran dayanya berapa di situ. Nanti kita terapkan dia dengan rumus ya guys. Oke, kita tancapkan dulu guys. Oke, kita hidupkan perangkatnya. Oke. Di sana penunjukannya 2,4 ya, sekitar 2,4 ampere ya guys. Jadi di situ dia beban listrik dari perangkat ini sekitar 2,4 ampere ya guys. Sekarang bagaimana cara mengetahui dayanya? Jadi kita akan menggunakan rumus daya ya guys sebagai acuan dasar kita ya. Oke, kita catat ini 2,4 ya guys. 2,4 ampere ya. Ya sekitar 2,4 guys. Oke, matikan dulu. Baik, setelah itu untuk mengetahui daya pada perangkat tadi kita akan menggunakan rumus ya guys untuk mencari dayanya ya. Jadi rumus mencari daya pada perangkat itu pengukuran dikali tegangan PLN ya. Tegangan PLN yang 220 volt. Ini untuk mencari rumus daya perangkat ya guys ya. Daya perangkat di dinamo tadi ya. Jadi pengukuran tadi 2,4 ya guys. 2,4 ampere dikalikan dengan tegangan PLN ya. 220 volt sama dengan berapa jadinya ini guys. Lalu kita hitung dulu ya. 2,4 dikalikan 220 berapa jadinya nih? 528 watt. Nah, jadi daya yang bekerja pada perangkat dinamo tadi itu guys, dayanya sekitar 528 watt ya guys. Dapatnya dari beban tadi yang tercantum di sini, yang setelah terukur di sana tadi akan dikalikan dengan 220 volt listriknya PLN. Nah, jadi ketemunya sekian ya guys, 528 watt ya. Coba kita lihat di sini ya. Di sini tulisan ampernya berapa ini? Coba kita lihat dulu. Ampernya ini 2,5 strip 2,3. Berarti tadi yang kebaca di sini itu 2,4 ya guys. Ya kurang lebihnya segitulah guys.
2,4. Jadi ketemunya yang realnya ini yang diketemu ya. Jadi hasilnya pengukuran tadi 2,4 dikalikan 220 volt, jadinya ketemunya 528 watt. Nah, jadi seperti itu ya guys ya, cara kita untuk mengetahui daya perangkat ya, daya pada perangkat ya, dengan menggunakan clamp meter ini ya guys ya, clamp meter GVDA. Jadi selektornya diputar ke arah 60 ampere ya guys ya, baru dicatok seperti tadi ya, seperti ini ya guys, seperti ini, dicatok seperti ini. Kemudian tombol pemilihnya dialihkan ke AC ya guys ya, ke posisi AC ya, posisi AC. Coba, oke, benar ya guys ya, itu coknya masuk ke listrik. Kemudian di sini coknya dinamo dialirkan ke sini. Setelah itu dihidupkan ya guys ya, dihidupkan perangkatnya. Ya, itu dia yang tadi guys ya, yang 2,4 ya, sekitar 2,4 ya guys ya. Di sini pengukuran yang realnya di lapangan 2,4 guys ya. Kalau kita lihat spek di apa namanya, di dinamonya itu 2,5 atau 2,3 ya. Jadi yang realnya yang di lapangan aja guys ya. Oke guys, seperti itu. Jadi setelah kita setelah kita lihat, cari dengan rumus, ternyata dia mengeluarkan daya sekian ya guys ya dari perangkat ini ya. Ya oke guys, gitu aja guys. Nanti kita lanjut kembali ya guys ya. Oke guys, kita lanjut kembali ya guys. Maaf tadi guys, saya kepingin ini ngopi tadi guys sebentar. Siang-siang bolong gini pening kepala guys, ingin ngopi, bikin kopi. Habisin guys, ya nggak pusing kepala. Oke, kita pindahkan dulu gelasnya ya guys. Oke, kita lanjut kembali guys ke pokok pembahasan kita yang tadi ya, tentang mengukur daya perangkat ya guys ya. Kali ini kita mengukur daya perangkat yang lain ya guys ya. Nah, ini sebuah bolham ya, bola lampu. Ini kita akan mengukur berapa ini daya perangkatnya ini. Sebuah bola lampu. Lampu apa ini guys? Meval. Coba kita lihat speknya memang berapa ini. Dayanya berapa watt ini. Tahan dulu guys. Dayanya 50 watt kayaknya ini tertulis di bolhamnya ya. 50 watt ya guys ya. Nah, 50 watt. Oke guys. Sekarang kita coba tes berapa daya realnya ya guys ya, setelah kita melakukan pengukuran dengan clamp meternya. Kemudian kita gunakan rumus ya. Kita siapkan ini dulu guys ya, sebuah fittingannya lampu yang ada coknya ya. Oke, sebentar guys, kita pasang dulu bola lampunya ya ke fittingannya guys ya. Oke guys, seperti ini guys. Nah, kemudian coknya ini kita tancapkan ya guys ya
Seperti cara kita mengukur daya perangkat seperti tadi ya guys ya. Kita tancapkan di sini ya guys ya. Di sini. Oke, ini sudah menyala ya guys ya. Bolhamnya, aduh silau saya guys. Bolhamnya sudah menyala guys. Kita pindahkan dulu. Oke, bolhamnya sudah menyala. Ini coknya. Ini. Kemudian ini alat ukurnya kita catok di sana ya guys ya, seperti tadi ya. Bentar, guys. Oke guys. Kita setting dulu ya alat ukurnya ya. Kita setting selektornya di 60 ampere ya guys ya. Sebentar guys. Kita setting selektornya di 60 ampere ya guys, seperti ini ya. Kemudian di tombol pemilihnya kita pindahkan ke posisi AC ya guys ya. Ini kita tekan, pindahkan ke posisi AC ya, seperti itu ya guys ya. Kemudian alat ukurnya kita catok ya. Kita catok di kabelnya ya, salah satu kabelnya. Seperti ini guys ya. Oke. Seperti ini, catok, tak. Seperti itu ya guys ya. Pengukurannya berapa itu guys? 0,33 ya. Ya. 0,31, 0,33 ya, taruhlah 0,33 ya guys ya. Berarti ini penunjukannya 0,33 ya guys ya. Jadi kita cari dia dengan rumus lagi ya guys ya. Kita dapat pengukurannya tadi di sini 0,33 ya. 0,33 ampere. 0,33 ampere ya guys ya. Kemudian untuk mencari daya yang ada pada perangkat itu yang real ini ya guys ya. Jadi kita terapkan kembali rumus yang seperti ini tadi ya guys ya. Yaitu untuk mencari daya perangkat itu pengukuran dikalikan dengan tegangan PLN 220 volt ya. Jadi kita masukkan dulu ya. Jadi pengukurannya tadi 0,33 ampere dikali 220 volt ya. Sama dengan berapa jadi ini? Kita hitung dulu guys. Aduh, udah ada kalkulator nih guys. Kita dulu agak lama ngitung ini. 0,33 dikali 220. Ketemunya jadi tar dulu guys. 0,33 kali 220 ketemunya 58,08 ya. 58,08 watt ya guys ya. Jadi daya pada balon tadi ketemunya dengan rumus sekitar 58,08 watt ya guys ya. Daya perangkat ini ya. Dari hasil pengukuran tadi 0,33 ya guys ya, 0,31, 0,33 ya, 0,33 lah guys. Oke guys. Seperti itu ya guys ya. Jadi untuk pengukuran daya pada perangkat lain sama juga ya guys, seperti itu caranya ya. Misal kita mau mengukur ini, mengukur bor, tinggal kita tancapkan di sini aja ya guys ya. Kemudian kita catok seperti tadi ya. Lalu dimasukkan, dihitung, dicari dengan rumus ya. Jadi ketemunya nanti ya seperti ini juga ya guys ya. Untuk pengukuran lainnya nanti hasilnya ya beda-beda ya, tergantung perangkatnya aja ya guys ya. Bisa kita mengukur daya yang ada pada kipas angin dan perangkat-perangkat listrik yang lainnya ya guys ya. Oke guys, nanti kita lanjut kembali ya guys. Oke.
Oke guys, kita lanjutkan ke pokok pembahasan yang kedua ya guys ya. Yang tadi yang pertama cara mengukur daya perangkat ya sudah nih ya guys ya. Sudah, kemudian sekarang kita lanjut ke yang kedua ya guys ya. Yang kedua ya. Pokok pembahasan cara mengukur tegangan listrik AC PLN ya. Tegangan listrik 220 volt ya guys ya. Gimana cara mengukurnya dengan voltmeter GVDA ini ya. Jadi kita tancapkan ya guys ya. Kita tancapkan dulu ini probe-nya ya. Probe jampernya ya. Ini probe jampernya nih. Yang merah ke sebelah kanan ya guys ya. Kemudian yang warna hitam, probe-nya yang warna hitam kita tancapkan ke yang sebelah kiri ya guys ya, seperti ini. Setelah itu selektornya ini kita pindahkan dia ke arah pol ya guys ya, seperti ini. Kelihatan guys? Oke. Seperti ini ya guys ya. Selektornya kita pindahkan ke arah pol AC/DC ya guys ya. Kemudian di tombol pemilihnya kita pindahkan dia ke tanda AC ya guys ya. Kita tekan sampai pindah dia ke tanda AC ya. Ya seperti ini ya guys ya. Nah, kalau sudah setelah ini baru ini pen probe-nya yang merah dan hitam kita langsung tancapkan ke sini ya guys ya, ke lubang jok ya, untuk mengetahui berapa tegangan listrik PLN-nya ya guys ya. Sebentar dulu. Ya seperti ini guys ya. Ini kita tancapkan ke sini ya guys ya, hati-hati ya, jangan sampai kesengat listrik. Kita tancapkan di sini, tancapkan kiri sama kanan ya. Oke guys, seperti itu guys. Di situ berapa terbaca guys? 230 volt ya guys ya. Sebentar dulu. 230 volt ya. Nah, jadi di sini kan seharusnya tegangan PLN itu kan 220 volt ya guys ya. Jadi di tempat kami karena tegangannya lebih tinggi, jadi dia kenanya di yang realnya ini 230 volt ya guys ya. Berarti ini yang real ya, yang terbaca ya guys ya. Kalaupun tegangan PLN itu 220 volt, tapi di sini yang realnya tegangan listrik yang ada di tempat kami ini 230 volt ya guys ya. Ya, jadi seperti itu ya guys ya. Cara untuk mengukur tegangan listrik yang ada di PLN ya guys ya. Jadi seperti itu ya guys ya. Oke guys, itu aja guys. Itu aja videonya ya guys ya untuk pembahasan sub pokok bahasan kita. Jadi dari semua sub pokok bahasan ini akan kita lanjutkan di video part berikutnya ya guys ya. Jadi baru 2 ini kita selesai ya. Jadi untuk yang 3, 4, dan 5 kita akan lanjutkan di video part berikutnya ya guys ya. Oke guys, videonya itu saja ya guys ya. Kemudian jangan lupa di like dan di subscribe ya guys ya. Dan terima kasih yang sudah subscribe. Saya ucapkan terima kasih ya guys ya. Oke guys, gitu aja guys. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.